Baik, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Liwa Ahmad Supriyono di Tukang Ngopi Jalan-Jalan. Kali ini kita jalan-jalan ke tempatnya Pak D Subadi Aziz. Di desa mana Pak D? Desanya Padang Tambak, dusunnya Tambak Asri. Tambak Asri, Kecamatan Waitanung Pak D ya. Waitanung masih di Lampung Barat. Oke teman-teman, kita kali ini nyore ya. Kita menunggu buka puasa. Sudah sekarang Ramadan. Kita nyorinya di kebun biar sore biar dingin. Ayo teman-teman, kita jalan-jalan. Memang kenapa kata sih yang bentuknya lorek-lorek itu Pak sih? Memang menangis tapi nggak jadi ini teman-teman punya Pak D Subadi ini campur dengan ada tumpang sarinya, jarang-jarang sih, ada pisangnya. Kemudian ada apa ya? Pelindungnya juga ada kayu jan. Kemudian itu ada apa ya? Sejenis kamtoro tapi bukan ya. Pak D itu kayak apa namanya Pak D? Yang ini? Semendu katanya Audasia, tapi ternyata bukan. Tapi orang bukan, ya? Semendu dari sana asli Semendu. Ini memang khusus untuk tanah-tanah yang gersang, karena bentuk akarnya itu seperti akar kedelai. Jadi gitu. aja apanya namanya itu Ada semacam, pokoknya akarnya itu ada. Rohibat ini sudah berapa tahun Pak D mulai dikembangkan di Tambak Asri? Kalau tahunnya kurang paham, karena saya ini dulu dapat kebun itu seketika anak saya yang sekarang kelas 2 SMA itu masih hamil. Berarti sekarang kelas 2 SMA. Sekarang 2 SMA. Berarti karena kebun itu rusak, 1 tahun saya pelihara. Jadi satu tahun setelah dapat itu baru disetek. Berarti seusia anak saya yang sekarang kira 2004-an kalau nggak salah. Dan langsung Rohibat. Ya. Lokal sini Pak D ya? Lokal. Ada beberapa batang saya kembangkan di sini. Alhamdulillah hasilnya seperti ini. Cuma kalau suruh ngecut seperti Tugu Sari itu nggak bisa. Ya beginilah stabil kemenangannya. Jadi itu teman-teman. Nyata selain disebut kopi Rohibat, ini juga ada yang nyebut kopi Tugu Subadri ya? Tugu Badri. Tugu Badri. Tugu Badri. Pisangnya ya, kopinya hasil, pisangnya juga hasil. Tapi harus diimbangi ya, jangan nanam-nanam tok. Kopinya tanam rapet, pisangnya rapet, orang dipupuk ya ndak jadi. Nah ini beliau ini tidak pakai herbi Pak D ya? Tidak pernah pakai herbi, ini lahannya tidak pernah pakai herbi. Tanahnya merah juga ya. Tuh. Jadi total menggunakan manual diopain Pak D. Berapa Pak D kalau ngopain Pak D? Harian apa borongan Pak D? Ini harian. Jadi biasanya begini, kita semua ini kalau sekitar sekali lewat ya, sekali ngoret itu sekitar
1.600.000-an. 1.600.000. Oh, harian ya. Kalau memang udah terlewat. Dan untuk tahun ini karena musim curah hujan agak lumayan banyak, maka beberapa kali saya ngoret. Untuk pembersihan gulma itu. Kalau diborongin berapa Pak De? Ya sekitar itu. Nggak pernah. Oh, enggak. Harian ya. Harian ini. Harian berapa Pak De? Seharinya? Harian itu 55. 55. 60 gitu. Oh. Jadi pagi berangkat, jam 2 pulang. Oh. Enggak sampai sehari Pak De ya? Yang penting bisa sholat zuhur di rumah. Tapi lepas ya? Ya kasih anu lah, kasih snack, kasih kopi. Oh, enggak makan ya? Enggak. Oke. Karena orang sini aja. Teman-teman, ini ada sambungan ini belum dibuka. Ini waktunya buka ya. Tapi sudah terlepas talinya. Nah, ini teman-teman, ternyata ini batang bawahnya liberica. Nah, ini daunnya ya. Lebar ya. Kemerah-merahan bungkusnya. Atasnya robusta. Banyak itu yang seperti itu karena tulang kalau kopi lokal lama. Cuma ada kelemahannya kadang ketika tua. Kelemahannya apa Pak De? Kelemahannya nanti kalau kita ketemu di sana. Oke. Ketika udah tua, sudah berapa tahun umurnya, jadi rusak ininya. Ininya busuk, setelah itu busuk. mati ranting dia. Iya. Jadi busuk dari sini. Itu kelemahannya, tapi tidak semua. Tapi rata-rata seperti itu kalau bawahnya liberica. Contohnya, nah ini yang udah rusak. Kamu tak terakhir ini. Oh, ini banyak Pak De buahnya nih Pak De. Ini 3 kilo lebih nih, dapat ini Pak De. Aku kemarin ngitung-ngitung nonton ini ndak teh anu sih Mas. Kurang teh ahlinya ngitung. Rata-rata itu sekitar 4.500 per ya 125 lah, 125 dompol itu kira-kira 1 kilo green bean. Biji kering. Nah itu yang Tugusari juga kan tahun kemarin bagus, terbagus. Ternyata memang ya makan sama perawatan. Ya, iya Pak De. Kalau Sedangkan Tugusari itu kan rata-rata kawan-kawan cara memangkasnya yang kurang berani. betul. Gitu kan. Jadi kalau dilihat setelah saya perhatikan atau karena ini silang sama Rohitan nggak ngerti, tapi ternyata setiap tahun juga bagus. Kalau hitung-hitung bahkan kalau hitungan sama Rohitan bagus itu, ya kan? Iya. Tugusari itu. Jadi selain tidak cukup di pupuk toh, pupuknya banyak, kalau perawatan pemangkasan tunasnya kurang, ya mungkin hasilnya juga kurang baik ya Pak De. Ya. Atau sebaliknya, dipangkas, diranting, tapi orang nggak dikasih pupuk, nggak dikasih makanan, kayaknya ya sama aja Pak De ya. Jadi harus jalan antara perawatan dan pemupukan. Ya, sinkron. Seperti halnya kemarin yang sampean upload jalan sore sama anak wedok itu yang berapa tahun. Oh itu, iya di mana itu? Iya Pak De. Itu yang sana itu Gunung Kincau ya teman-teman. Yang sebelah sana itu Gunung Subhan. Sama aja Pak De. Podo apiin. Bagus semua teman-teman. Rata buahnya. Karena bagian itu kok walaupun kelihatannya di media kok kula gak srek gitu loh. Anu nih.
memang rencana mau saya pilihkan semua, nanti saya ganti klon, dan juga memang klon itu kurang pas, kita juga dikembalikan ke rohitan lagi. Ini teman-teman, jadi buahnya kita sudah muter tadi dari sana ya, di sana kita muter ke bawah. Kalau bawahnya agak jauh ke Siring Pak deh ya. Jalan Ada jalan. Tapi buahnya seperti itu, hasilnya lumayan lah ya, merata, mantap. Ini kalau masih kategori Promintuton masih tercapai ini teman-teman. Ternyata di hari itu nggak setiap tahun produksi. Gampang mati ranting ya. Ini buahnya besar. Ini mesnya bisa, ini di atas 7 mesnya. Ukuran buahnya, mesnya, nanti green tea-nya di atas 7. Cuma nggak setiap tahun. Oh, ini juga besar ini. Untuk besar juga bagus teman-teman. Itu besar yang ini yang perlu dikembangkan karena tahun kemarin juga bagus. Makanya untuk tahun depan ini kan waktunya nebang. Harusnya ditebang. Ini cuma mau tak saya potongin aja. Saya pelihara calon entres untuk nyetek. Jadi kelemahan di Lampung Barat itu kan rata-rata ketika mau nyetek di bulan 11 atau 12 belum ada entresnya, belum ada bahan entresnya. Makanya disikapi seperti itu. Kalau kita kopi rapat, kenapa kita sayang buang beberapa batang atau memelihara beberapa batang untuk calon setek. Ini kan juga apa juga? Ya rohibat itu ada berapa ya? 2 kali ya kalau bentuknya. Makanya yang seperti ini nanti bisa kita kembangkan, entresnya kita kembangin lagi. Ini bisa 4 bongkol. Rata-rata itu sekitar 4.500 per ya 125 lah, 125 gompol itu kira-kira 1 kilo berinting biji kering. Nah, itu yang besar juga kan tahun kemarin bagus. Ternyata memang ya makan sama perawatan. Dan yang besar itu kan rata-rata kawan-kawan cara memangkasnya yang kurang berani, gitu kan. Jadi kalau dilihat setelah saya perhatikan karena ini silang sama rohitan nggak ngerti, tapi ternyata setiap tahun juga bagus. Kalau hitung-hitung bahkan kalau hitungan sama rohitan bagus itu, ya kan? Ya. Sebesar itu. Artinya ya dijual dengan kebun. Oh iya. Banyak jadi itu teman-teman. Jadi apa namanya? Sebenarnya apapun klonnya sebenarnya memang ada klon-klon yang bagus, memang ada juga klon yang jelek. Tapi ini Pak De ya, memang ada yang jelek, memang ada yang dia memang tidak tidak tahan dengan perubahan cuaca juga memang ada. Tapi klon bagus juga ternyata sekitar kita juga ada. Jadi teman-teman intinya bahwa selain berkebun kopi itu selain pintar, kita memang harus pintar dan pintar. Jadi pintar saja tidak cukup, tapi harus pintar dan pintar. Bahasanya harus cerdas. Ya. Intelektual memang diperlukan. Harus up to date ya. Teknik budidayanya pun harus di up to date. Mungkin teknik yang ini sekarang ini bagus saat ini, mungkin berapa tahun ke depan karena ada perubahan cuaca dan teknologi, mungkin
sudah ketinggalan. Nah, jadi kita harus up to date, Kemudian pupuk, kemudian perawatan. Pupuk saja tidak cukup, perawatan saja tidak cukup, tapi harus mengkombinasikan keduanya. Pesan-pesan terakhir Pak De, sebelum sudah sore ini kita belum pulang, apa Pak De pesan-pesannya untuk pesan-pesannya untuk kawan-kawan petani kopi, budidaya kopi di seluruh Nusantara? Ya, memang kalau suruh ikut dengan PTP, di mana PTP itu yang biayai negara, tetap petani itu kalah. Karena apa? Di samping kebutuhannya banyak, yang lain-lain bukan hanya kembali ke kopi, tapi kita memang harus pintar-pintar membagi manajemen tentang hasil kopi. Kalau bahasa saya dari dulu, kita sayang 1 kintal untuk kopi, untuk beli pupuk, nanti di tahun depan di musim kita kehilangan 5 sampai 1 ton, 5 kintal sampai 1 ton. Jadi ketika kita sayang 1 kintal kopi untuk beli pupuk, nanti ruginya tahun depan, musim depan berlipat-lipat Pak De ya. Berlipat-lipat, minimal 5 sampai 1 ton kekurangan, bahkan lebih. Itu kalau tidak dipupuk. Maka itulah pentingnya pupuk, pentingnya cara budidaya, pentingnya rantingan, pangkasan, dan kita yang jelas harus selalu sharing sama kawan-kawan seperti Mas Supri, Mas Irwan yang ahli jalan-jalan. Karena apa? Kalau kita kekeh dengan ilmu kita yang sudah bagus, setelah kita keluar ternyata belum ada apa-apanya. Yang penting kita jangan merasa sok pintar, sok berhasil. Ketika kita bertemu kawan sharing yang lebih baik, kita harus nyontoh seperti itu. Jadi nggak terlalu kolot nian gitu ya. Terakhir teman-teman, jadi jangan sayang-sayang, sisihkan 1 kintal atau 2 kintal kopi Anda untuk membeli pupuk supaya produksinya semakin baik dan semakin baik lagi. Oke, demikian teman-teman, ini dari saya Liu Ahmad Supriyono dengan Pak Subadi Aziz, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai ketemu lagi di Tukang Kopi Jajaran berikutnya. Salam Kopista.